Kita lanjut ya. Yang tadi sempat terputus. Jadi pengobatan gagal ginjal kronis ini ada berapa item ya. Yang terbaik, pilihan terbaik adalah yang pertama yaitu transplantasi ginjal. Jadi organnya rusak ya diganti dengan organ yang baru. Yang prinsip ini sebenarnya berlaku untuk semua organ-organ kita. Contohnya yang tadi saya beritahukan pertama, katarak. Jadi katarak itu terjadi kekeruan lensa mata. Karena lensanya keruh, nggak mungkin lagi, nggak ada obat yang bisa menjernihkan lensa. Ya harus dibuang, diganti dengan lensa buatan operasi, diganti dengan lensa buatan baru. Satu. Dua, contohnya transplantasi liver, seperti yang pernah dialami Pak Dahlan Iskan atau seniman senior kita yaitu Bapak Setiawan Jodi yang menjalani transplantasi liver. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih sehat-sehat saja. Yang ketiga, contoh ketiga, kerusakan pada otak. Pada almarhum petinju Muhammad Ali gimana? Nggak ada penyembuhan kan? Ya saat ini transplantasi otak belum bisa, kita kan di dunia belum pernah ada pelaporan. Kemudian transplantasi jantung sudah dikerjakan di luar negeri, di Amerika ya. Yang terakhir dikerjakan dengan transplantasi organ babi dan ternyata gagal. Tapi kalau transplantasi dengan organ jantung manusia dilaporkan berhasil. Yang ketiga, contoh yang lain lagi misalkan. Jadi kalau organ itu rusak, otomatis sudah terjadi perubahan fungsi dan bentuknya. Kalau pada ginjal dia sudah rusak, kalau kita USG itu gambarannya sudah mengkerut ginjal itu, sudah lisut ya, bentuknya sudah berubah, fungsi filtrasinya pun sudah nggak ada gitu. Makanya pada titik tertinggi dia tidak akan bisa kencing lagi ya, karena udah nggak berfungsi gitu kan, sudah rusak. Jari kita ini misalkan ya kegencet mesin, hancur, ada nggak obat yang bisa menumbuhkan jari kita seperti semula? Nggak ada. Jadi buang, operasi potong buang, ganti dengan jari palsu. Seperti itu prinsipnya. Jadi saya ingin mengajak masyarakat itu supaya berpikir logis gitu loh. Jangan berpikiran yang terlalu halu istilahnya, mengharap hal yang ajaib-ajaib gitu. Nggak ada obat yang bisa mengobati ginjal yang sudah rusak, itu nggak ada. Kalau masih di bawah stadium 5, oke lah, silahkan Anda berupaya kemana. Ketika sudah sampai stadium terminal, ya mau tidak mau itu pilihannya. Pilihan kedua selain transplantasi ginjal adalah dengan hemodialisa atau cuci darah, atau dengan dialisa peritoneal ya, jadi dipasang selang di perut, dilakukan sendiri di rumah. Tapi dialisa peritoneal ini kurang begitu populer karena memang kalau menurut pandangan saya pribadi nggak gimana ya, orang bawa selang-selang di badan itu kan kesannya mesti kurang nyaman gitu loh, sehingga kurang banyak peminatnya. Nah untuk hemodialisa ini masih banyak masyarakat yang menolak. Ya tahu ketakutannya karena apa? Kebanyakan yang dipikirkan itu, tetangga saya ini juga mati juga. Ya bukan masalah mati dan tidak matinya gitu kan. Kalau kita mikir cepet-cepet mati ya itu pikiran yang lain lagi. Istilahnya kan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, memperpanjang usia. Jadi sampai saat ini yang di rumah sakit di tempat saya kerja itu
ada yang bisa bertahan sampai 15 tahun menjalani cuci darah. Sebuah prestasi yang mengagumkan menurut saya ya. Jadi dia disiplin dietnya, dan kebanyakan peserta gagal ginjal ini kan paling susah kalau kita bicara masalah disiplin gitu loh. Apalagi masalah disiplin cairan, minum cairan itu susah kita atur. Jadi haus itu salah satu kuncinya, harus minum. Padahal salah satu terapi gagal ginjal itu harus restriksi cairan, mengurangi cairan yang masuk ke dalam tubuh. Gimana Anda memasukkan cairan banyak, keluarnya nggak bisa keluar gitu loh. Akibatnya jadi overload, bengkak di mana-mana, sesak lah akhirnya. Sehingga kadang-kadang yang menjalani hemodialisa dua kali per minggu, kadang bisa 3-4 kali karena yaitu nggak bisa diatur, susah untuk mengatur cairan ini. Jadi kalau restriksi cairan itu rumusnya kan 500 plus jumlah urin yang keluar 24 jam. Misalkan urin yang keluar 24 jam itu sekitar 200 cc, ya berarti tambah 500 700 cc. Kalau kita hitung dengan gelas aqua yang kecil itu, berarti kira-kira 3,5 gelas aqua kecil itu. Bisa nggak Anda disiplin seperti itu gitu loh? Karena ya itu tadi, semakin banyak kita masukin cairan, tubuh ini nggak bisa mentolerir lagi karena nggak bisa keluar. Dan salah satu triknya untuk mengatasi itu gimana? Coba dengan ngemut es. Jadi untuk mengurangi rasa hausnya dengan cara ngemut air. Ngemut air es itu artinya es yang dibekukan yang dalam volume yang sudah tertakar tadi gitu loh. Misalkan dari 700 cc, ya batu es yang kita bikin itu masih dalam volume 700 cc itu, jangan dilebihin, ya percuma juga gitu loh. Artinya kalau kita ngemut air es itu kan jadi agak lama gitu loh rasa untuk menekan rasa haus ya, karena orang itu lebih cenderung tahan lapar daripada tahan haus. Jadi salah satu triknya itu ngemut batu es. Jadi ketika ada yang bilang seperti ini, ada itu pengobatan di sana dengan disuntik ini. Nah, suntikan, sepengetahuan saya, suntikan yang beredar itu adalah suntikan eritropoietin ya. Itu salah satu yang hormon tadi untuk merangsang sumsum darah untuk produksi sel darah merah. Jadi injeksi eritropoietin ini tidak menyelesaikan masalah, hanya membantu salah satu masalah, yaitu anemianya aja. Tapi masalah ginjalnya sendiri tidak terselesaikan. Nah, sekarang harapan yang terakhir yang mungkin ya untuk berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun yang akan datang, kita masih berharap itu pada stem cell atau sel punca ya. Ya mudah-mudahan penelitian makin berkembang, nanti akan, ya ini harapan saat ini ya yang menjanjikan kalau stem cell ini berhasil ya, untuk usia manusia yang akan datang pasti akan lebih panjang karena bisa mengatasi kerusakan organ. Tapi untuk saat ini hasilnya masih belum memuaskan. Nah, untuk masalah yang cangkok ginjal tadi, ada pengalaman yaitu keponakan teman saya, itu usia masih 24 tahun ya, yang menurut ceritanya sih tidak ada faktor risiko dari darah tinggi, gula segala macam, gaya hidup makan segala macam, lifestyle-nya juga bagus. Tapi ya nggak tahu, saya tiba-tiba dia cerita bahwasanya menderita tensinya tiba-tiba tinggi, mual, muntah, setelah cek segala macam ketahuan dia gagal ginjal. Saya sarankan itu, kalau mau terbagus ya cangkok ginjal, dan kebetulan orang tuanya setuju, cocok, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat saja. Udah sekitar 7 tahun berlalu ya, dan alhamdulillah sehat. Demikian saudara sekalian, sedikit informasi dari saya, semoga membantu. Salam sehat.